selamat pagi semuanya para peserta didik dari SMA Perguruan Budi. Hari ini, Miss akan memberikan materi mengenai proses islamisasi di Banten berikut dengan peninggalan-peninggalannya. Jadi, di dalam kerajaan Banten itu sendiri, pasca adanya kerajaan Banten Girang, ternyata ditemukannya proses islamisasi di Banten. Hal ini dibuktikan dengan adanya seseorang tokoh yang beragama Islam hijrah ke Banten, khususnya ke kerajaan Banten Girang sebagai tempat peristirahatannya sebelum melanjutkan perjalanannya. Nah, inilah yang menjadikan suatu pengantar dari materi pembahasan kali ini. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, maka kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi pembahasan, Miss akan mempresentasi peserta didik kalian itu dengan menggunakan platform dari APK Google Classroom. Silahkan kalian untuk presensi di sana karena Miss sudah membukanya di dalam APK Google Classroom tersebut. Nah, kalian masih pagi pasti pada bosan kan untuk belajar sejarah. Apalagi ini masih pagi banget, masih pada ngantuk, baru bangun tidur. Nah, Miss di sini akan memberikan mengenai brainstorming. Brainstormingnya dalam bentuk apa? Brainstormingnya dalam bentuk kita main kuis. Jadi kalian tulis ya pertanyaan kuisnya. Nanti itu untuk dipresentasikan di dalam kelompok. Nah, untuk pertanyaan brainstormingnya itu satu. Apa sih yang kalian ketahui mengenai islamisasi? Yang pertama, apa sih yang kalian ketahui mengenai islamisasi? Terus yang kedua, bagaimana cara penyebaran islamisasi khususnya di Banten? Kedua, bagaimana cara penyebaran islamisasi khususnya di Banten? Udah ya, itu untuk brainstormingnya. Ini bukan pretest ya, tapi ini brainstorming. Nah, setelah itu Miss mau kalian membuat kelompok dan juga mendiskusikan mengenai brainstorming sebelum kita masuk ke dalam video. Silakan bentuk kelompoknya ya. Kelompoknya itu boleh berdua atau bertiga, dibagi sesuai rata. Kalian jumlahnya ada berapa ya peserta didiknya? Oh, ada 34. Nah, kalau ada 34 berarti dibagi 4 mungkin. Bagi 4, cuman yang satu ada 2. Ada 2 orang yang satu. Silakan. Tapi kelompoknya nggak boleh ada perempuan-perempuan semua dalam satu kelompok. Harus ada laki-lakinya. Perempuan dan laki-laki harus digabung dalam kelompok. Oke? Tunggu ya. Nah, kalian sudah membuat kelompok kan? Nah, sudah masuk ya ke dalam kelompok. Jadi, Miss akan memutar video mengenai proses islamisasi di Banten. Namun, video tersebut ini masih di dalam pemutaran sekarang, di replay sekarang. Nanti Miss akan share kembali di WA group atau di Google Drive atau juga bisa di YouTube untuk bisa kalian saksikan kembali ya untuk videonya. Sebentar ya, Miss putarkan terlebih dahulu untuk videonya.
Nah, untuk videonya sudah Miss putar ya. Jadi untuk videonya telah Miss putar. Nah, di sini kalian analisis mengenai brainstorming tadi. Itu bukan pretest ya, tapi brainstorming. Apa yang kalian ketahui tanpa sumber rujukan dari internet pun juga tidak apa-apa. Coba salah satu dari kelompok Miss mau minta kelompok 5 untuk bisa mempresentasikan apa yang menjadi brainstorming kalian di dalam dua pertanyaan tadi. Nah, benar. Anda pendapat itu tidak ada yang salah. Nah, benar ya. Terus coba kelompok 7. Nah, iya benar. Karena pendapat itu tidak ada yang salah. Jangan takut salah, karena pendapat itu tidak ada yang salah. Hanya kurang tepat saja dan juga kurang kena tuh istilahnya. Nah, jadi di dalam adanya suatu islamisasi itu pasti terdapat cara penyebarannya. Cara penyebarannya itu bisa melalui dakwah, dari segala macam. Nggak gitu ya. Dari dakwah, itu juga bisa dari seni kebudayaan atau dari wayang. Nah, itu tergantung dan situasi dari kondisi kemasyarakatan sosial penduduknya di daerah setempat. Jadi si tokoh Islam ini pasti akan mengikuti apa yang menjadi kondisi sosial dari penduduk setempat. Nggak mungkin cara menyebarkan proses islamisasi itu dengan asal-asalan saja. Nah, seperti itu intinya ya. Apalagi juga di Banten. Nah, tadi kan udah diputar video tuh. Di dalam video tadi kan sudah kalian saksikan ya. Nah, terus Miss ingin bertanya kepada kalian udah mengerti belum apa yang menjadi isi dari penayangan video tersebut? Jangan bilang nggak ngerti semua ya. Jangan bilang nggak ngerti semua. Apa yang kalian kurang pahami bisa ditanyakan sama Miss ya. Bisa melalui Google Classroom pertanyaannya, atau bisa juga kalian ajukan sekarang melalui pembukaan mic, atau juga melalui chatting room. It's up to you. Nah, untuk videonya sudah Miss share di YouTube ya, atau juga di WhatsApp. WhatsApp itu cuma cuplikan doang sih, lebih kayak tepatnya garis besar aja, karena kan emang 1 menit 30 detik. Nah, jadi di YouTube itu sudah ada lengkapnya. Kalian sudah bisa saksikan. Miss sudah upload di YouTube. Jadi kalian di dalam video tersebut coba untuk lebih bisa memaknai dan juga menganalisis apa yang menjadi awal mula masuknya proses islamisasi di Banten. Di situ sudah tertera dengan jelas apabila kalian melihatnya dari awal sampai akhir. Itu sudah tertera, sudah mewakili garis besar dalam materi pembahasan kali ini. Tapi kalian harus benar-benar simak ya, karena nanti di akhir itu ada tugas. Dan itu tugasnya berkelompok, nggak individu kok. Tenang aja, berkelompok. Nah, udah ya, kesempatan untuk kalian cek penayangan videonya di YouTube atau juga cuplikannya di grup WhatsApp. Nah, situ apa sih yang kalian ketahui, analisis kalian ya? Apa yang kalian ketahui mengenai penayangan video dari
awal mula masuknya proses Islamisasi di Banten. Yang videonya judulnya Jejak Dakwah Islam di Banten. Nah, benar. Jadi, proses Islamisasi itu pertama kali disinggahi oleh ayahnya dari Sultan Maulana Hasanuddin. Namanya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Nah, beliau yang tadi telah dikatakan di pengantar materi kita, beliau ini melakukan hijrah ke Banten sebagai bentuk tempat peristirahatan beliau sebelum menuju ke Cirebon, ke Kesultanan Cirebon. Nah, disitulah beliau beristirahat dan juga melihat bahwa masyarakat di sana masih memegang erat kepercayaan agama Hindu. Belum banyak yang mendominasi, bahkan belum ada Islamisasi di sana. Nah, inilah yang menggerakkan beliau dalam melakukan step by step proses Islamisasi di Banten. Bahkan ia pula menduduki kesultanan pertama itu ketika beliau telah memiliki seorang putra yang bernamakan Sultan Maulana Hasanuddin, dijadikan sebagai pendiri dari Kesultanan Banten. Kesultanan Banten itu dalam corak Islam ya, bukan corak Hindu lagi. Kalau Hindu kan tadi Kerajaan Banten Girang. Nah, kalau Islam itu Kesultanan Banten. Nah, yang menjadi pendiri dan pendongkrak utama itu dijadikan oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah ialah putranya sendiri, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, seperti itu ya. Jadi dari Sultan Maulana Hasanuddin itu sudah adanya bentuk-bentuk peninggalannya. Nah, itu yang menjadi problematika di dalam tugas. Seperti itu ya. Nah, Miss akan membagikan mengenai LKPD, lembar kerja peserta didik. Itu mengenai awal mula proses Islamisasi di Banten dengan bentuk-bentuk peninggalannya. Nah, soalnya itu kurang lebih ada 3 aja. 3 aja. Jangan suzon dulu dong, jangan negatif thinking. Enggak 5, cuma 3 kok. Hanya 3 untuk soalnya. Nah, itu LKPD-nya terdiri dari 2 soal yang harus kalian jawabannya diketik aja. 2 soal yang perlu kalian jawab dengan analisis itu 2 soal. Kemudian 1 soalnya itu ialah mempresentasikan bentuk-bentuk peninggalan dari Kesultanan Banten. Itu dalam bentuk video. Jadi nanti video tersebut kalian share di YouTube. Kemudian linknya dibagikan kepada saya melalui WhatsApp group. Nanti sama saya disediakan list untuk keseluruhan kelompok dan kalian tinggal copy paste linknya aja di dalam untuk dimasukkan di dalam list tersebut. Untuk keseluruhan kelompok, ini tugasnya kelompok ya, bukan individu. Kelompok, jadi kelompoknya itu sesuai dengan yang kalian bagi sekarang. Kalau yang 2 orang semangat. Miss tahu kalian pasti bisa. Nah, terus setelah itu kita sudah sampai ke dalam penutup, yaitu di mana Miss akan memberikan kesimpulan. Namun sebelum kesimpulan, kalian ada yang mau bertanya tidak? Ada yang kurang dipahami? Oh, ada pertanyaan. Yang pertama mengenai bagaimana cara apa itu? Bisa agak kurang jelas ya. Mohon maaf ya karena sinyalnya berhalangan. Jadi pertanyaannya ialah bagaimana cara Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah dalam menyebarkan proses Islamisasi di Banten.
Jadi mengenai cara proses untuk islamisasi yang dilakukan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati itu menggunakan berbagai cara. Nah, sebenarnya pertanyaan ini tuh termasuk di dalam LKPD. Sebelum Miss yang menjawab di pertemuan selanjutnya, kalian coba analisis kembali untuk bisa dijadikan sebagai diskusi kembali di pertemuan selanjutnya. Karena pertemuan selanjutnya masih tetap membahas mengenai proses islamisasi di Banten sama Miss ya. Jadi untuk materi ini tuh 2 kali pertemuan ya teman-teman. Jadi coba kalian analisis untuk pertanyaan tersebut sebelum Misha menjawab. Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada, maka untuk materi pembahasan kali ini akan disimpulkan, yaitu proses islamisasi di Banten itu merupakan suatu dorongan dalam pengislamisasian penduduk di Banten untuk memeluk agama Islam. Proses islamisasi itu menggunakan berbagai cara, ada media sesuai dengan apa yang di dalam kondisi dan situasi dari sosial penduduk tersebut. Hal inilah yang menjadikan suatu pembelajaran dari tokoh-tokoh Islam yang menyebarkan agama Islam di Banten. Salah satunya ialah Sunan Gunung Jati yang menjadi orang yang pertama kali hijrah di Banten. Bahkan menduduki putranya sendiri, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin, untuk dijadikan sebagai kaisar atau raja pertama dari Kesultanan Banten. Untuk selengkapnya akan diberikan dalam diskusi pertemuan selanjutnya dan juga evaluasi untuk video kalian ya yang telah nanti kalian share di YouTube. Evaluasinya dalam bentuk apa? Tidak dalam bentuk revisi, namun hanya diberikan saran dan masukannya saja dari saya. Jangan takut untuk jangan takut akan judge dari saya. Saya cuman kayak memberikan saran, tambahan aja. Nggak ada revisi ya untuk videonya. Cukup stok itu aja. Oke? Nah, kemudian sampailah kita kepada penutup pembelajaran hari ini. Tuh, kalau ditutup aja udah pada seneng banget ya. Pada ini pada mau tidur atau ngelakuin hal yang lain. Sebelum ditutup dari Miss, maka kita berdoa penutup terlebih dahulu ya, secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian materi pembahasan mengenai awal mula proses masuknya islamisasi di Banten. Berikut dengan peninggalan-peninggalannya. Terima kasih atas perhatian dari kalian mengenai pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila Missnya mengatakan hal-hal yang salah, banyak kurang, atau hal lainnya yang membuat kalian tersinggung. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjain ya, LKPD-nya, kemudian pembuatan video. Itu tugasnya 1 minggu dan juga itu per kelompok. Untuk masalah dari LKPD itu kan ada 2 soal, nanti di pertemuan selanjutnya akan didiskusikan kembali. Dan juga videonya akan Miss berikan sarapan kan, jadi lapar kan. Akan memberikan saran dan juga masukan-masukan untuk video kalian. Ingat ya, video tidak ada revisi, hanya diberikan tanggapan berupa saran dan masukannya saja ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi peserta didik, selamat melanjutkan pendidikan kalian ya. Kalau ada
kelas lagi berikutnya. Bye-bye.